kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Muharramah dengan NIM 2401020116. Saya Ria Yusri dengan NIM 93. Saya Ivan Esther Lutba dengan NIM 102. Saya Muhammad Jasadila dengan NIM 133. Saya Mikael Tigis Temorang dengan NIM 2401020105. Baiklah, di sini kami akan membuat video penjelasan tentang proposal rancangan proyek grafika komputer yang dengan judul Implementasi Algoritma Grafika Komputer pada Pembuatan Peta Kota 2 Dimensi Interaktif. Jadi untuk membangun peta dalam tugas Grafkom ini, kami tuh menggunakan konsep procedural content generation, di mana awalnya tuh kami membuat grid. Nah, nanti di masing-masing kolom pada grid ini bakal diisi aset-aset yang telah kami bangun manual, yang telah kami gambar manual di pixel. Misalnya nanti ada aset si jalan lurus, jalan berbelok, perempatan, rumah, pohon, terus bendera titik awal, bendera titik akhir. Nah, jadi semua aset-aset ini tuh kami tandain sebagai node. Jadi nanti node-node ini bakal punya aturan, dimana kalau misalnya program itu dijalankan, berarti misalnya si kolom ini tuh terisi dengan jalan yang berbelok. Nah, jadi otomatis jalan yang di atasnya ini adalah jalan yang lurus. Jadi ataupun jalan berbelok yang menghadap ke atas, misalnya yang ke bawah gini. Jadi nggak bisa kalau misalnya ya bawahnya jalan berbelok kayak gini, di atasnya itu jalan berbelok yang sama, otomatis kan ini jalannya tidak terhubung. Nah, jadi misalnya kalau programnya udah di start, dia otomatis akan membuat peta acak random yang telah mengikuti aturan-aturan node-nya seperti ini. Jadi kan tidak ada jalan buntu. Ini tuh hanya contoh saja. Nanti kan petanya itu bakal unlimited, infinity, bisa di scroll sampai mana aja. Ini hanya contoh. Jadi setiap si programnya dijalankan, otomatis petanya tuh akan menentukan di mana titik awal dan di mana titik akhir si animasi bergerak ini akan mencari jalurnya. Misalnya ditentukan titik awalnya tuh di sini, titik akhirnya tuh di sini. Maka si mobil ini animasi bergerak ini akan berjalan dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, jadi setiap programnya dijalankan ulang, otomatis petanya ini akan berubah. Mungkin ada sedikit tambahan. Untuk konsepnya ini juga kami sama seperti sebelumnya, yaitu kami menggunakan beberapa titik node yang kami masukkan sebagai aset seperti pertigaan, perempatan, dan belokan yang secara random, yang ditempatkan secara random dengan beberapa aturan. Tadi seperti yang dijelaskan juga, setiap node tidak boleh, setiap perempatan, pertigaan, atau belokan itu tidak boleh memiliki lebih dari 4 jalan lurus, karena perempatan jadinya tidak ada M/5. Terus edge yang dimaksud di sini adalah jalan lurus yang menghubungkan setiap node. Terus tuh aturan node juga tidak boleh saling menimpa satu sama lain dengan beberapa aturan. Untuk setiap aset seperti rumah juga kami buat menggunakan konsep procedural generation, tapi dengan beberapa aturan, yaitu tidak boleh menimpa node dan edge, dan juga harus berada di samping edge atau node pada ruang kosong. Jadinya untuk bagian rumah dan pohon itu kami juga menggunakan konsep yang sama seperti jalan, tapi dengan beberapa aturan yang sudah dijelaskan. Mungkin sekian. Baiklah, itu tadi konsep dari peta untuk tugas Grafkom ini. Mungkin bagaimana caranya supaya si mobilnya ini, animasi bergeraknya ini tetap berjalan di atas jalannya, bukan di not kosong atau sebagaimana. Dan bagaimana si petanya ini bisa di zoom, bisa di scroll, itu tuh bakal dijelasin di proposal penjelasan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas permasalahan yang menjadi dasar dari proyek ini. Permasalahan ini telah kami rangkum dalam rumusan masalah di bab 1, di mana ada 6 rumusan masalah. Dan untuk menjawab rumusan masalah tersebut telah kami rangkum juga pada bab 2 berbentuk konsep.
Yang pertama itu ada di 1.2 rumusan masalah. Untuk proposal kami, rumusan masalah pertamanya yaitu mapping dan koordinat. Jadi bagaimana mekanisme pemetaan aset visual ke dalam sistem koordinat 2 dimensi sehingga membentuk tata kota yang masuk akal dan tidak ada jalan yang terisolasi. Nah, untuk jawaban masalah pertama itu ada di dalam bab 2 landasan teori yaitu 2.1. Sistem koordinat dunia dan pemetaan tile base. Dalam perencanaan peta 2 dimensi, koordinat dunia harus dipetakan ke koordinat layar atau screen coordinates. Penggunaan sistem tile-based mapping memungkinkan representasi area yang luas dengan membagi ruang menjadi sel-sel grid berukuran tetap. Nah, setiap sel itu akan menyimpan indeks informasi mengenai objek yang ada, baik itu jalan, bangunan, atau vegetasi. Secara teoritis, posisi objek di layar dihitung dengan persamaan P screen sama dengan P word dikali size tile. Nah, hal ini menjadi landasan bagi penyusunan aset jalan yang didesain tumpul, dapat presisi, dan saling terhubung satu sama lain. Baik, selanjutnya itu ada di permasalahan untuk yang kedua. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua yaitu konektivitas struktur jalan. Bagaimana merancang algoritma penyusunan aset, baik itu lurus, belokan, tumpul, atau persimpangan, agar setiap bagian tersambung secara presisi tanpa ada celah antar pixel aset. Nah, untuk jawabannya ada di bab 2 juga, yaitu di 2.2, yaitu algoritma auto-tiling dan logika konektivitas. Auto-tiling adalah teknik grafika untuk menentukan bentuk visual sebuah tile berdasarkan kondisi tile di sekitarnya atau tetangganya. Nah, logika ini menggunakan pengecekan 4 arah, mulai dari utara, selatan, timur, dan barat. Nah, ada 2 teori nih. Yang pertama, teori konektivitas. Jika sebuah tile jalan memiliki 2 tetangga yang membentuk sudut siku-siku, maka sistem secara otomatis akan melihat aset belokan tumpul. Nah, teori yang kedua yaitu representasi byte masking. Nah, setiap arah diberi bobot nilai. Misal nih, U sama dengan 1, S sama dengan 2, T sama dengan 4, dan B sama dengan 8. Total nilai byte max tersebut akan menentukan jenis aset yang harus ditampilkan, sehingga menjamin peta yang dihasilkan tidak memiliki jalan yang terputus atau buntu secara tidak logis. Nah, sekian untuk permasalahan pada proposal kami untuk 1 dan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu kami mengambil mengenai transformasi viewport. Nah, jadi bagaimana sih nantinya kami mengimplementasikan fitur zoom in, zoom out, serta scrolling pada kumpulan aset gambar agar gambar itu tetap tajam dan sinkron saat digeser atau diperbesar. Nah, dari permasalahan tersebut, kami mengimplementasikan fitur zoom in, zoom out, dan scrolling pada tampilan peta itu. Kami menggunakan konsep transformasi geometri 2 dimensi, yaitu translasi dan scaling. Nah, di mana translasi ini digunakan untuk mendukung fitur scrolling, yaitu ketika pengguna nantinya menggeser tampilan peta ke arah tertentu. Nah, pada proses ini juga posisi objek pada peta akan berpindah dengan menambahkan vektor translasi terhadap koordinat awal objek, sehingga tampilan peta itu terlihat bergeser tanpa mengubah bentuk maupun ukuran objek. Sementara itu, fitur zoom in dan zoom out ini kami implementasikan menggunakan transformasi scaling yang memungkinkan ukuran peta itu dapat diperbesar maupun diperkecil. Selain itu, untuk menjaga stabilitas visual saat melakukan zoom, sistem itu akan menggunakan pendekatan pivot based scaling, yaitu titik pusat perbesaran berada pada posisi kursor pengguna, sehingga proses ini dilakukan dengan memindahkan titik pusat ke koordinat origin yang melakukan
operasi skala, kemudian nantinya mengembalikan ke posisi semula. Nah, selain itu juga sistem akan menerapkan konsep viewport, yaitu jendela tampilan yang menentukan area peta yang ditampilkan pada layar nantinya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi proses rendering itu juga digunakan teknik culling, yaitu hanya objek yang berada dalam batas koordinat layar saja yang akan diproses oleh sistem. Sehingga nanti objek yang berada di luar area viewport itu tidak di-render, sehingga dapat mengurangi beban komputasi pada sistem. Seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang keempat, yaitu kami mengambil algoritma randomization, di mana gimana sih nantinya sistem itu mengacak susunan aset jalan setiap kali dijalankan tanpa merusak logika antar jalannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menggunakan algoritma randomization pada pembuatan peta ini menggunakan prinsip Procedural Content Generation atau PCG yang berbasis grid yang dikombinasikan juga dengan teori graph untuk menjamin konektivitas antar jalur. Nah, dalam implementasinya, setiap jalan direpresentasikan sebagai bagian dari struktur graph yang terdiri dari node dan edge. Nah, nanti node itu yang akan mempresentasikan titik pertemuan atau persimpangan jalan. Sedangkan yang edge itu akan mempresentasikan jalur yang menghubungkan antar node. Nah, kemudian sistem itu juga akan menggunakan proses pengacakan pada posisi atau urutan aset visual jalan, tetapi tetap mempertahankan hubungan antar node agar jaringan Itu jalan mengikuti itu tetap jalur logis tumpul dan pada aset secara halus, termasuk fungsi start dan pause. Jadi caranya tuh kami tuh menggunakan algoritma jalur terpendek atau pathfinding. Nah, kan untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lain secara logis, itu tuh diperlukan algoritma pencarian jalur di atas struktur graf jalan. Nah, di sini tuh kami menggunakan algoritma ASTAR. Jadi algoritma ASTAR ini menggabungkan pencarian jarak aktual dengan fungsi heuristik, yaitu estimasi jarak sisa. Fungsi biaya yang digunakan adalah Fn sama dengan Gn tambah Hn, di mana si Gn ini adalah biaya dari titik awal dan Hn adalah estimasi jarak ke tujuan. Nah, selanjutnya tuh kami juga menggunakan interpolasi pergerakan. Jadi setelah jalur ditemukan, perpindahan objek dilakukan menggunakan teknik linear interpolation atau LERP untuk menghasilkan gerakan halus antar titik koordinat sehingga objek tidak terlihat melompat untuk berpindah dari satu sel jalan ke sel lainnya. Nah, masalah yang terakhir itu ada sinkronisasi posisi dinamis. Jadi bagaimana sih sistem menentukan titik koordinat rute asal dan tujuan secara acak agar selalu tepat berada di atas jalur aset yang aktif? Nah, itu tuh menggunakan sinkronisasi posisi dinamis. Jadi sistem itu menentukan titik rute asal dan tujuan menggunakan metode coordinate validation yang terikat pada struktur data tile mapping yang sedang aktif. Mekanisme ini bekerja dengan cara menfilter seluruh daftar koordinat grid yang memiliki indeks informasi sebagai jalan, kemudian melakukan pemilihan indeks secara acak hanya dari kumpulan data valid tersebut. Nah, dengan melakukan sinkronisasi antara posisi objek dan matriks jalan yang terdaftar di dalam sistem koordinat dunia atau world coordinates, sistem dapat menjamin bahwa titik asal dan tujuan akan selalu berada tepat di atas jalur aset jalan, sehingga algoritma pathfinding dapat memulai pencarian rute secara logis tanpa risiko objek berada di area non-jalan. Nah, itu dia masalah-masalah yang ditekankan dalam proyek ini. Oke, berdasarkan permasalahan yang telah kami jelaskan sebelumnya, kami kemudian mencoba mengimplementasikan solusi tersebut ke dalam bentuk laporan program. Dalam sebuah program. Setelah dilakukan proses pengkodean dan pengujian, kami berhasil menghasilkan sebuah prototipe peta kota 2 dimensi yang interaktif sebagai bentuk awal dari sistem yang akan kami rancang. Berikut ini merupakan tampilan dari implementasi tersebut. Di sini terlihat ada bagian lurus dan bagian untuk belok. Di sini kami menggunakan konsep yang dimana
belokan, perempatan, dan pertigaan itu kami jadikan sebuah node, dan untuk jalan lurus itu kami hubungkan menjadi edge. Jadi setiap node-node itu terhubung ke dalam suatu edge. Nah, di sini kami menemukan beberapa masalah dalam pengodean atau dalam proses development, yang dimana masih terdapat jalan yang dikucilkan atau jalan buntu, dan juga masih ada beberapa pertigaan yang saling menumpuk seperti yang terlihat. Dan juga terakhir kami menemukan masalah yang dimana wilayah yang masih tidak ada jalannya itu masih terlalu besar. Jadi kami ingin membuat seperti yang ada di dunia nyata, yang dimana jalan-jalan tersebut akan saling compact atau free space yang ada itu jumlahnya sedikit. Di sini ada beberapa fitur yang kami gunakan, yaitu ada bisa zoom in sama zoom out, dan juga bisa scroll atas bawah dan kanan kiri, dan juga sekalian tentang pencarian rute terdekat. Di sini kami juga menggunakan konsep procedural generator, yang dimana setiap kami zoom in atau zoom out itu bakal terus menerus ke render atau terbuat otomatis. Jadi jalannya akan selamanya bakal tetap ada. Di sini kami akan mendemonstrasikan aset-aset dasar yang telah kami bangun. Aset ini merupakan komponen utama dalam pembentukan peta, seperti jalan lurus, belokan, dan persimpangan yang telah kami buat menggunakan satuan piksel, yang nantinya akan disusun menjadi satu kesatuan peta yang utuh. Berikut adalah contoh yang telah kami buat. Ini merupakan jalan belok dan ini jalan lurus. Untuk persimpangannya sedang dalam proses pembuatan. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan proposal dari kelompok kami. Terima kasih. Nah.